Pemerintah akan kembali menerapkan sistem penjurusan untuk sekolah menengah atas atau SMA. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Menteri Pendidikan Dasar atau Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa pemerintah akan kembali menerapkan sistem penjurusan yang sebelumnya dihapus dalam kurikulum Merdeka. Diketahui kurikulum Merdeka digagas oleh Menteri Nadiem Makarim yang menjabat tahun 2019 hingga 2024 pada era pemerintahan Joko Widodo. Dengan diterapkannya sistem penjurusan, maka pemerintah akan mengembalikan sistem ujian akhir di setiap tingkatan, di kelas 6, 9, dan 12. Berbeda dengan ujian nasional atau UN, ujian akhir ini disebut dengan tes kemampuan akademik atau TKA. Tes ini tidak bersifat wajib dan hanya berlaku bagi siswa yang siap dan mampu menghadapi tes untuk menambah penilaian setiap siswa. Selain sifatnya tidak wajib, siswa juga tidak harus mengikuti ujian untuk banyak mata pelajaran seperti kurikulum 2013. Dalam kurikulum baru ini, siswa bisa memilih mata pelajaran yang paling diminatinya. Bagi kelas 6 SD dan 9 SMP, mata pelajaran yang wajib diujikan adalah Bahasa Indonesia dan Matematika. Sementara untuk kelas 12 SMA, terdapat 2 mata pelajaran tambahan, yaitu Bahasa Inggris dan mata pelajaran IPA atau IPS yang bisa dipilih sesuai dengan peminatan masing-masing. Untuk mereka yang ambil IPA, boleh memilih tambahannya antara fisika, kimia, atau biologi. Untuk IPS juga begitu, dia boleh memilih tambahan apakah itu ekonomi, sejarah, atau ilmu-ilmu lain yang masih dalam rumpun ilmu sosial, kata Menteri Abdul Mukti. Sehingga bisa dibilang kurikulum baru ini tidak memberatkan siswa, karena siswa tidak harus mengikuti ujian seluruh mata pelajaran IPA atau IPS. Diketahui pada kurikulum 2013, siswa harus mengikuti ujian 3 mata pelajaran wajib dan 4 mata pelajaran peminatan. Pertanyaannya, apa alasan pemerintah menghapus kurikulum Nadiem dan kembali ke kurikulum awal? Mendikdasmen menjelaskan alasannya yaitu untuk mendukung sejumlah komponen yang akan diatur dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik yang merupakan sistem pengganti ujian nasional. Sementara itu, tes kemampuan akademik diterapkan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan akademik para siswa. Tak hanya itu, pemerintah juga ingin memberikan kepastian kepada penyelenggara pendidikan, khususnya bagi lembaga pendidikan di luar negeri. Jadi pas Pak Nadiem dulu diambil sampelnya aja. Banyak kampus-kampus di luar negeri tidak mau terima, soalnya tidak jelas ukuran kemampuan di pelajar. Sekarang dengan hasil TKA, kemampuan masing-masing pelajar akan terukur, kata Menteri Abdul Mukti. Kebijakan baru ini rencananya diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2025-2026. Kebijakan ini tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebagian orang tua setuju dengan kebijakan Menteri Mukti ini, karena kebijakan ini juga berkaitan dengan kebijakan penerimaan siswa baru yang menghapus UN dan hanya mengandalkan sistem zonasi. Menurut sebagian orang tua, kebijakan yang hanya mengandalkan zonasi dianggap tidak adil. Namun sejumlah warganet menilai kebijakan pemerintah yang berubah-ubah ini membingungkan para siswa dan orang tua. Tak hanya itu, pergantian kurikulum yang berubah setiap 5 tahun sekali atau setiap ganti menteri ini disebut menjadi penyebab pendidikan Indonesia tak maju-maju. Warganet kemudian membandingkan kebijakan pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Di Finlandia, kebijakan pendidikan tidak berubah selama 100 tahun. Salah satu warganet menyarankan sebaiknya ada aturan pasti sekelas undang-undang yang mengatur sistem kurikulum Indonesia. Sementara itu, sejumlah akademisi setuju dengan kebijakan Menteri Abdul Mukti ini. Pertanyaannya, apa dampak dari kebijakan baru ini? Bagaimana komentar dari pihak akademisi atau pengamat pendidikan? Perlu dilihat sebenarnya apa tujuan dari perubahan kebijakan, ya. Karena perubahan kebijakan itu adalah sesuatu yang wajar dan normal di dalam setiap kebijakan pendidikan. Dan masing-masing menteri tentu punya kebijakannya masing-masing. Yang menjadi masalah yang perlu kita kritisin adalah apakah kebijakan baru yang diberikan oleh menteri atau pemerintah itu memperbaiki atau membuat hal yang lebih baik daripada hal yang sebelumnya. Karena itu, untuk menilai apakah kebijakan ini tepat atau tidak, kita perlu melihat apa yang terjadi sebelumnya. Akar persoalannya menurut saya adalah kebijakan yang hari-hari ini disosialisasikan oleh Pak Mukti sebagai Mendikdasmen, yaitu kebijakan akan adanya tes kompetensi akademik. Ya, jadi kita harus meletakkan kebijakan penjurusan atau peminatan itu dalam rangka tes kompetensi akademik. Di dalam kurikulum 2013 sudah ada penjurusan, ya. Lalu kemudian ada peminatan namanya lintas minat.
Lalu dalam kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan katanya, tetapi ada peminatan, ya kan? Sebenarnya esensinya itu nggak jauh beda. Hanya kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran tertentu. Sementara di dalam kurikulum 2013, penjurusan itu ketika dia di kelas 10 sudah langsung mengikuti paket mata pelajaran. Jadi ada fleksibilitas dan peminatan. Yang menjadi masalah di dalam kurikulum Merdeka adalah ketika ada kurikulum Merdeka dengan peminatan, yang menjadi masalah adalah mengapa ujian berbasis mata pelajaran yang rumpun keilmuan ini, yang sebenarnya di kurikulum 2013 adalah penjurusan, itu malah dihapuskan di dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Tentu penghapusan tes berbasis mata pelajaran di dalam seleksi masuk perguruan tinggi dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 itu ada awalnya, yaitu dibubarkannya ujian nasional. Jadi di eranya Mas Nadiem itu tampaknya dia merasa menganggap tidak penting adanya evaluasi yang sifatnya nasional, yang sifatnya objektif untuk menentukan hasil belajar berdasarkan mata pelajaran tertentu. Nah, ini kan tentu sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena di dalam pasal 57 dan 58 dijelaskan bahwa harus ada asesmen yang objektif oleh lembaga mandiri dan independen. Nah, ini Mas Nadiem membubarkan BSNP, menghapuskan ujian nasional, menghapuskan seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan mata pelajaran. Ini dampaknya fatal sekali. Karena apa? Karena universitas tidak mampu menyeleksi mahasiswa terbaik. Dan untuk menyeleksi mahasiswa terbaik, Mas Nadiem mengusulkan tes potensi akademik yang isinya kemampuan berpikir kritis bernalar, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu ini dipakai sebagai alasan supaya anak yang dulunya IPA, IPS itu bisa kemudian sama-sama bersaing di perguruan tinggi. Tentu ini bukan masalah persaingan, tetapi bagaimana perguruan tinggi mempersiapkan anak-anak yang baik, yang punya kompetensi sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam perguruan tinggi dan jurusan tersebut. Nah, inilah yang ingin dikoreksi oleh Pak Muti melalui mungkin bahasanya itu kembali ke penjurusan, itu bukan kembali ke penjurusan ala kurikulum Merdeka atau kembali ke penjurusan model kembali ke peminatan atau menghilangkan peminatannya kurikulum Merdeka, enggak. Karena Pak Muti mengatakan akan ada tes kompetensi untuk menguji secara objektif hasil belajar peserta didik berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua, tes uji ini nanti akan menjadi dasar untuk tes seleksi masuk perguruan tinggi, baik itu jalur tulis maupun jalur prestasi. Karena selama ini jalur prestasi itu sangat relatif dan itu sangat tergantung dari sekolahnya. Maka sekolah banyak berbondong-bondong memanipulasi nilai raport dan ini tidak baik bagi proses seleksi masuk di perguruan tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perubahan-perubahan ini akan berdampak? Ya pasti akan berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya kita memiliki sistem assessment yang lebih robust, lebih kuat, lebih kokoh untuk menilai hasil belajar peserta didik secara nasional. Karena tes kompetensi akademik yang akan diajukan itu akan bisa menilai sejauh mana kemampuan anak-anak Indonesia dalam bidang-bidang tertentu, ya tentu nggak akan bisa semuanya ya. Jadi pada bidang-bidang tertentu untuk dinilai secara nasional. Lalu yang kedua, perguruan tinggi bisa memperoleh mahasiswa terbaik karena ada ujian yang independen, objektif menilai hasil belajar peserta didik. Kalau memang peserta didik itu memilih penjurusan dan peminatan sesuai apa yang ingin dicapai di perguruan tinggi, kan itu harus tetap diuji toh. Masa memilih mata pelajaran yang diminati kemudian tidak berani untuk diuji apa yang diminati, kan nggak masuk akal. Dan lebih tidak masuk akal lagi sebuah sistem pendidikan tanpa assessment dan evaluasi, itu tidak ada di dunia ini. Semua proses pendidikan, apa yang dipelajari untuk mengukur seberapa hasilnya, apakah baik atau buruk, itu dinilai dengan sebuah ujian. Nah, sistem ujian ini semuanya hilang di era Merdeka Belajar. Yang ada adalah asesmen nasional berbasis komputer yang sifatnya survei. Dan itu pun tidak bisa mewakili keseluruhan istilahnya kualitas pendidikan kita. Bahkan sebagai evaluasi sistem pun menurut saya tidak valid proses pengukurannya. Belum lagi kalau kita lihat asesmen nasional berbasis komputer, item-item soalnya itu sangat tertutup dan kita tidak tahu apakah soal-soalnya itu memang berkualitas atau tidak. Itu yang harus dilihat. Lalu yang terakhir, masyarakat perlu paham dan tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kan selama ini kan sudah ada ujian sekolah, ya kan? Ujian sekolah kan tetap ada, kelulusan tetap diberikan kepada pihak sekolah. Lalu kemudian setiap
mata pelajaran akan ada ujiannya, dan itu sesuatu yang normal dan wajar. Sekarang tinggal ditambah satu tes kompetensi akademik yang dipakai untuk mereka yang akan masuk ke perguruan tinggi. Dan itu pun menurut Pak Muti, mereka bisa memilih mata pelajaran yang mereka rasa kuat kan? Yang wajib hanya matematika dan bahasa Indonesia. Yang lain mereka bisa memilih rumpun yang IPA, rumpun IPS, atau yang bahasa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan masyarakat untuk khawatir, kacau. Mungkin yang khawatir itu adalah anak-anak Indonesia yang malas belajar, yang menggunakan sistem pendidikan kita yang tidak ada ujian itu untuk mencari enaknya sendiri, lalu kemudian mereka hanya ingin tiba-tiba masuk jalur undangan karena nilainya dikatrol oleh sekolah, entah orang tuanya nyogok atau apa, itu banyak sekali. Jadi jangan sampai kita membangun sebuah sistem yang merusak moral para guru dan pendidik dan juga merusak moral orang tua. Dengan adanya tes kompetensi akademik yang dilakukan oleh lembaga mandiri dan independen, sekolah itu nggak bisa berkelit. Dia akan katrol nilai apapun akan diuji secara objektif. Dan itu kami temukan pada saat kami melaksanakan ujian nasional sebagai anggota BSNP. Sebenarnya zonasi mendekatkan dengan rumah itu adalah cara pemerintah untuk memberikan pendidikan bermutu untuk semua, ya. Dan kalau kita perhatikan siapa yang ngotot pakai NEM itu hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Kamu tanya ke masyarakat kecil, mereka sangat setuju dengan kebijakan zonasi berdasarkan jarak. Tetapi kan pemerintah juga mendengarkan aspirasi masyarakat kan. Kalau misalkan harus ada prestasi, apa penilaiannya, begitu kan? Jangan sampai sekolah kemudian anak-anak dan orang tua bikin sertifikat palsu semuanya untuk jalur prestasi di dalam kebijakan penerimaan siswa baru yang sekarang ini, ya kan? Maka harus ada tes yang objektif. Maka kalau tes kompetensi akademik ini dilakukan pada jenjang akhir untuk SD, SMP, dan SMA, saya rasa tidak masalah itu ya. Karena ini hanya untuk proses untuk menentukan bagaimana mereka nanti masuk berdasarkan jalur prestasi. Dan ingat, tidak semuanya nanti jalur prestasi loh. Kalau misalkan ada TKA itu, Pak Muti kan udah mengatakan di SD itu semuanya masih zonasi berdasarkan jarak. Karena itu akan sangat membantu anak dari sisi kesehatan, mental, fisik. Lebih baik dekat dengan sekolah. Tetapi kemudian yang sudah besar, anak SMA, ya nggak perlu disonasi. Tetapi perlu itu tadi jalur prestasi. Nah, untuk menilainya gimana? Ya supaya tidak seenaknya sendiri mengaku-ngaku bahwa anaknya berprestasi, ya harus ada ujian yang objektif. Nah, ujian itulah yang nanti akan disebut dengan tes kompetensi akademik. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan disetujui oleh para siswa yang menjalankannya? Apakah kebijakan ini lebih baik?